Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh nenek moyang, yaitu raja yang berkuasa di negeri Patani Darussalam. Ada seorang raja di kota Maligai yang bernama Payatukerap Mahajana. Payatukerap Mahajana memiliki anak laki-laki yang bernama Payatu Antara. Setelah sekian lama ia berkuasa, Payatukerap Mahajana meninggal dunia. Maka Payatu Antara menggantikan ayahnya. Selama menjadi raja, Patayunakwa selalu pergi berburu. Pada suatu hari, Payatunakpa duduk di atas tahta kerajaan bersama para menteri pegawai Hulu Balang dan seluruh rakyat. Maka Baginda berkata, "Aku dengar sebelah tepi laut banyak sekali perburuan." Maka para menteri menjawab, "Daulat tuanku, seperti yang mulia dengar, demikian kami juga mendengar." Maka Payatunakpa berkata, "Jikalau demikian, kerahkanlah seluruh rakyat kita. Esok kita pergi berburu ke tepi laut itu." Seluruh menteri Hulu Balang pun menjawab, "Daulat tuanku, segala titah maha mulia kami junjung." Pada keesokan harinya, Baginda pun berangkat dengan seluruh menteri Hulu Balang diiringi oleh seluruh rakyatnya. Setelah sampai di tempat berburu, seluruh rakyat berhenti dan mendirikan kemah. Maka Baginda pun turun dari atas gajahnya dan beristirahat di dalam kemah bersama para menteri Hulu Balang dan seluruh rakyat. Maka Baginda pun memerintahkan seseorang untuk melihat jejak rusa itu. Setelah melihatnya, orang itu pun menghadap Baginda dan berkata, "Daulat tuanku, di dalam hutan sebelah tepi laut banyak sekali jejaknya." Maka Baginda berkata, "Baiklah, esok pagi kita pergi berburu." Maka keesokan harinya, jaring dan jerat pun dipasang. Seluruh rakyat pun masuk ke dalam hutan menyisiri daerah perburuan dari pagi hingga petang. Tapi perburuan itu tidak membuahkan hasil. Baginda pun terheran-heran dan memerintahkan untuk melepaskan anjing pemburu. Setelah kira-kira 2 jam lamanya, maka anjing itu pun menyala. Baginda pun menghampiri suara anjing itu dan menemukan gundukan tanah yang menurut anjing itu orang. Baginda pun berkata, "Apa yang digonggong anjing itu?" Mereka pun berkata, "Daulat tuanku, kami mohon ampun, ada seekor pelanduk putih yang besarnya seperti kambing, warna tubuhnya mengkilat. Itulah digonggong oleh anjing dan pelanduk itu melarikan diri." Setelah Baginda mendengar jawaban orang itu, maka Baginda pun berjalan pada tempat itu. Baginda pun menemukan rumah seorang suami istri tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Baginda menyuruh seseorang untuk bertanya kepada orang tua itu, mengapa berada di sini dan dari mana asalnya. Kedua orang tua itu pun menjawab, "Daulat tuanku, hamba ini rakyatmu yang mulia, karena kami berasal dari kota Maligai. Ketika Paduka Ninda pergi ke negeri Ayutthaya, kami pun pergi mengiringi Paduka Ninda berangkat. Setelah sampai, kami pun sakit, maka kami ditinggalkan." Baginda berkata, "Siapa namamu?" Orang itu pun menjawab, "Nama saya Pak Tani." Setelah Baginda mendengar jawaban orang tua itu, Baginda pun kembali ke kemahnya. Pada malam itu, Baginda berbicara dengan seluruh menteri Hulu Balanya untuk pergi ke tempat pelanduk putih itu. Keesokan harinya, maka seluruh menteri Hulu Balang menyuruh orang kembali ke kota Maligai dan Lancang untuk mengerahkan seluruh rakyat pergi ke tempat itu. Setelah seluruh menteri sudah melakukan perintah raja, maka Baginda pun kembali ke kota Maligai. Sudah 2 bulan lamanya, negeri itu pun kosong. Pindahlah Baginda ke negeri itu dan dinamakan Patani Darussalam, yang berarti negeri yang sejahtera. Dari awal tempat di mana pelanduk putih itu hilang sampai pintu gajah di ujung jambatan Kedi, itulah tempat Pak Tani tinggal dan hidup di situ. Banyak orang mengatakan nama negeri berasal dari nama orang yang tinggal di sana. Sesungguhnya nama negeri itu berasal dari hilangnya pelanduk itu. Demikianlah ceritanya.